Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ananda semua pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 5. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Ananda semua, pernahkah kalian mendengar nama Madinah? Ya, Madinah adalah kota tujuan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah hijrah, Nabi Muhammad membangun masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang taat beribadah, cinta ilmu, penuh persaudaraan, dan kasih sayang. Mereka pun hidup sejahtera, adil, dan makmur. Hal ini berkat pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah? Mari kita lihat. Yang pertama adalah pembinaan dalam bidang agama. Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam bidang agama kepada masyarakat Madinah adalah dengan membangun masjid yang dikenal dengan nama Masjid Nabawi. Ananda, perlu diketahui bahwa Masjid Nabawi tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, namun juga dijadikan sebagai pusat dakwah, pusat pendidikan, dan tempat untuk melakukan musyawarah. Itulah fungsi dari masjid di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ananda semua, perlu diketahui bahwa sebagian sahabat ada yang memilih tinggal di serambi masjid. Tidak hanya tinggal di serambi masjid, mereka pun dengan penuh ketekunan mempelajari agama secara mendalam atau tafaqquh fiddin. Mereka, para sahabat yang tinggal di serambi masjid, disebut dengan Ahlus Suffah. Yang kedua, pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam bidang sosial terhadap masyarakat Madinah. Yang dilakukan Nabi adalah dengan menekankan persaudaraan antara sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Sahabat Muhajirin hijrah ke Madinah hanya dengan membawa bekal seadanya. Mereka tidak mempunyai rumah dan tidak membawa banyak harta. Mereka benar-benar membutuhkan bantuan saudara sesama muslim di Madinah. Kaum Muhajirin pun ditolong oleh kaum Ansor. Karena itulah kaum muslimin Madinah disebut dengan sahabat Ansor atau penolong. Yang kedua, Nabi Muhammad menguatkan ikatan persaudaraan sesama muslim. Hidup saling tolong-menolong dan saling mengasihi. Sehingga ikatan persaudaraan yang tadinya berdasarkan karena nasab dan suku sekarang didasarkan pada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan keislaman. Ikatan ini lebih kuat karena adanya kesamaan akidah dan kesamaan keimanan. Yang ketiga, Ananda, Rasulullah membina masyarakat Madinah agar saling menghormati dan saling menyayangi. Bagi yang muda harus menghormati yang tua, dan yang tua harus mengasihi yang muda. Anak-anak harus taat dan hormat kepada kedua orang tua mereka. Dan orang tua tentu saja harus menyayangi anak-anaknya tanpa membeda-bedakan, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Yang keempat, Rasulullah melarang keras sahabatnya saling mencaci maki, memfitnah. Kenapa? Karena fitnah termasuk dosa yang besar. Rasulullah melarang pertengkaran dan melarang permusuhan. Rasulullah mengajak para sahabat agar saling berhusnuzon dan tabayun, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Itulah ajaran yang sangat mulia yang disampaikan oleh Rasulullah untuk kita umatnya.
Berikutnya, pembinaan dalam bidang ekonomi. Nah, Ananda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat yang mempunyai keahlian bercocok tanam untuk menggarap lahan milik sahabat lainnya. Prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah ini merupakan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, baik si penggarap maupun si pemilik lahan. Bentuk kerjasama ini dikenal dengan istilah muzara'ah dan mukhabarah. Yang kedua, Rasulullah membagi sejumlah lahan kepada para sahabat yang belum mempunyai lahan untuk tempat tinggal maupun bertani. Dengan demikian, terjadi pemerataan kepemilikan lahan. Para sahabat memanfaatkan lahan tersebut dengan bercocok tanam, berkebun, dan bertani. Ananda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan para sahabat untuk mendirikan pasar. Rasulullah secara langsung melakukan pengawasan untuk mengelola pasar ini sehingga menjadi pusat perekonomian di Madinah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena Rasulullah menekankan agar para pedagang bersikap jujur, tidak boleh melakukan kecurangan dalam timbangan dan lain sebagainya. Rasulullah juga mengatakan bahwa pasar harus bebas dari retribusi atau sewa, sehingga hal itu tidak membuat barang-barang menjadi mahal. Dan yang ketiga, Rasulullah melarang para pedagang untuk memonopoli. Kenapa? Karena perbuatan memonopoli itu bisa menyebabkan barang dagangan menjadi sangat mahal. Selain itu, Rasulullah juga mendirikan Baitul Mal, mengatur distribusi pembagian zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, umat Islam mampu berbagi dengan yang lainnya. Yang kelima, Rasulullah menerapkan pajak kepada penduduk Yahudi sebesar 1 dirham per tahun untuk laki-laki dewasa. Selain itu, Rasulullah juga menerapkan bea masuk bagi barang-barang yang datang dari luar Madinah. Hal ini untuk menambah pemasukan negara sekaligus melindungi barang lokal milik penduduk Madinah. Nah, Ananda, kita masuk pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah kepada masyarakat Madinah dalam bidang pertahanan. Keberhasilan yang dicapai oleh Rasulullah dalam membangun masyarakat Madinah baik dalam bidang agama, sosial, dan ekonomi memunculkan rasa iri, rasa tidak senang, rasa tidak suka dari kaum kafir Quraisy. Mereka pun menyusun rencana untuk menyerang umat Islam. Untuk mensiasati ini, Rasulullah membentuk pasukan pertahanan atau tentara. Adapun peperangan yang terjadi antara umat Islam melawan kafir Quraisy diantaranya yang pertama, Perang Badar. Perang Badar ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Padahal kaum muslimin berjumlah 314 orang, sementara tentara kafir berjumlah 1.000 orang. Dalam perang itu, kaum muslimin berhasil memenangkan peperangan sehingga Abu Jahal pun tewas terbunuh. Yang kedua, Perang Uhud. Dalam Perang Uhud, umat Islam berjumlah 700 orang, sedangkan pasukan kafir berjumlah 3.000 orang.
yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pada mulanya tentara Islam itu berjumlah 1.000 orang. Namun banyak 300 orang kaum munafik pimpinan Abdullah bin Ubay mengundurkan diri. Rasulullah mengatur strategi dengan memerintahkan pasukan sebanyak 50 orang ahli pemanah di bawah pimpinan Abdullah bin Jabir untuk berada di atas bukit, menjaga garis pertahanan, dan dilarang turun sebelum diperintah turun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perang pun berlangsung sengit dan kaum muslimin hampir memenangkan peperangan. Namun yang terjadi, pasukan pemanah turun ke bawah sebelum diperintah oleh Rasulullah. Mengetahui pasukan pemanah turun, pasukan kafir pun melakukan penyerangan kembali sehingga pasukan dan umat Islam mengalami kekalahan. Rasulullah pun bahkan mengalami luka-luka. Selanjutnya, Perang Khandaq. Khandaq artinya parit. Disebut dengan Perang Khandaq karena sahabat Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah untuk membuat parit mengelilingi kota Madinah untuk menahan serangan kaum kafir Quraisy. Rasulullah pun menerima usulan ini, sehingga beliau memerintahkan para sahabat untuk membuat parit. Perang ini juga disebut Perang Ahzab. Disebut Perang Ahzab karena pasukan kafir yang terdiri dari berbagai suku bersatu menyerang Madinah. Jumlah mereka pun mencapai 10.000 orang. Sedangkan kaum muslimin berjumlah 3.000 orang. Pasukan kafir tidak bisa masuk ke dalam Madinah karena terhalang parit. Mereka kemudian menggelar kemah untuk mengepung masyarakat Madinah. Pengepungan pun berlangsung selama sebulan yang menyebabkan kaum muslimin Madinah kekurangan bahan makanan, sehingga mereka mengganjal perut menggunakan batu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim angin ribut yang menghancurkan perkemahan kaum kafir. Mereka pun akhirnya kembali ke Mekah, dan kota Madinah pun lepas dari ancaman. Ananda semua, sekarang kita tiba pada kesimpulan. Pertama, Rasulullah membina masyarakat Madinah dalam bidang agama melalui kegiatan di masjid. Yang kedua, Rasulullah membina masyarakat Madinah dalam bidang sosial dengan menguatkan ikatan persaudaraan, sehingga mereka hidup dengan damai dan rukun karena diikat ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, Rasulullah membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi melalui pasar, mendidik para sahabat agar berdagang dengan jujur dan tidak melakukan monopoli. Yang keempat, Rasulullah membina masyarakat Madinah dalam bidang pertahanan dengan membentuk satuan pasukan keamanan. Demikianlah materi tentang pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap masyarakat Madinah. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.